اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وعد وعنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله استغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة. صاحب المؤلف شيخ عثمان بن حسن أحمد أخر الحبل وفي شيخنا حسن محمد سيد الحسين اسم أشهر رحمه الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع بعلومه وعلمنا آمين. رب يسير ولا تعسر بتمم بخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو الغني العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نجده في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم شعبنا واتقوا الله تعالى وعمل بطاعته وأمسى نفسه من المعصية Ghafarallahu ta'ala dhunuba wa ana min kulli ma yakun bitilka sana minal balaya wal amrat kuliah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita enggak baca kitab yang kita baca. Kita ini menghadapi bulan Sya'ban insyaallah besok ya. Hari Jumat insyaallah tanggal 1 bulan Sya'ban. Nah di sini kita bagaimana kita menghadapi daripada bulan Sya'ban.
begitu besar nilai bulan Sya'ban sehingga di sini disampaikan muqaddimah ayatnya itu dengan ayat yang begitu indah ya. Yaitu dalam surah Asy-Syura ayat 19 Allah berfirman Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah itu adalah sangat-sangat kasih sayang, sangat-sangat lemah lembut kepada hambanya, yaitu dengan diberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Dengan kasih sayang Allah, Allah berikan rezeki. Bagaimana caranya Allah berikan rezeki, itu sudah kehendak Allah. Ya may yasha. Jadi yarzuquhu kama yasha'u, bagaimana yang dikehendaki. Dikehendaki, ada yang sudah dikehendaki rezekinya banyak, ada yang dikehendaki rezekinya sedikit. Ini semua adalah sebagai seni kehidupan dunia. Ada susah, ada gampang. Nah, dunia itu selalu ada namanya ya berpasang-pasangan ya, selalu berpasang-pasangan. Ya, ada susah, ada ada kaya, ada miskin, itulah. Jadi kalau isinya roda berputar ya bisa begitu. Ya sekarang miskin, jangan putus asa miskin, mungkin ini perputarannya nanti bakal jadikan kaya. Sekarang kaya juga jangan harapan senang, bakal bisa jadi fakirin. Ada nggak orang yang kaya jatuh miskin? Banyak, banyak gitu. Orang miskin jadi kaya banyak gitu. Baik, kita jangan putus asa ya, putus asa. Nggak boleh putus asa. Ya, orang putus asa itu termasuk orang yang ya tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini tinggal kita untuk mencari rezeki Allah. Ya, semuanya rezeki, itu rezeki adalah untuk kepentingan hidup. Di antara kepentingan hidup waktu kita di dunia, juga kepentingan hidup nanti waktu di akhirat. Kepentingan hidup bahagia akhirat adanya di dunia itu. Semasa kita masih diberikan umur, maka tinggal kita nyari dah. Di sini Allah menyatakan man kana yudi harsal akhirati najatahu biharsi. Barang siapa yang menanam akhirat, pasti Allah mengatakan aku akan tambahkan berlipat ganda hasil tanamannya. Artinya kalau kita beramal baik, beramal ibadah, karena tanaman akhirat adalah ibadah. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah qalbiyah, ada ibadah yang muqdhah yang harus kita rasakan seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ada ibadah yang ghairu muqdhah, artinya ibadah yang terjadi kepada kita. Tiap-tiap perbuatan baik antara kita sama kita namanya ibadah. Kalau kita berbuat seperti itu, maka Allah akan tambahkan lipat ganda hasilnya. Berarti sekali amal baik kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Kalau di bulan Sya'ban ini satu amal baik dibalas dengan 700 ya. Kalau di bulan Ramadan sampai dibalas dengan 1000 ya. Kalau udah 1 berbanding 700, banyak nggak? 1 dibanding 1 dikit nggak? Dosa 1 sama 1, pahala 1 sama 700. Kira-kira waktu hisab kita mana tuh yang berbeda? Waktu mizan mana yang kalau sampai beratan apa namanya ya, waktu hisabnya kita ketekor atau mizannya keberatan apa dosa, ya Allah, ngapain kita rugi ya rugi sekali itu. Nah ini ya. Tapi sebaliknya waman kana li harsa dunya na'tihi minha wa ma lahu bil akhirati nasib. Ya, siapa orang yang tanamnya untuk dunia saja, sore pagi siang malam dunia mulu, dunia, sembahyang kagak, puasa kagak, ya kan, zakat kagak, sedekah juga kagak, dunia terus dunia. Kalau dapat mendingan, ya. Ada juga kena kalau gak dapat miskin jalan terus. Udah miskin jalan terus, dunia terus dikejar-kejar terus. Sampai gini hari ini sebulan dikejar. Iya ya Allah, iya. Sembahyang kagak, puasa kagak, haji kagak, iya, mati dalam keadaan miskin, bagaimana kira?
istrinya lacur kuda ya. Lacur kuda kan, kuda itu kekencengan diapain, kekendoran di sebelah ya kan, kendoran kencengan dan kuda ya. Begitu mampir tuannya mampir ke warung kopi dia ya udah lacur kuda ya, jangan sampai kayak gitu. Oleh sebab itu banyak tempat-tempat untuk menanam sorga itu. Nah, diandanya di sini Allahu latifum bi ibadi, yarzuqu may yasha. Allah sangat kasih sayang. Di antaranya Allah kasih sayang itu Allahu latifum bi ibadi, artinya Allah sangat kasih sayang sama orang yang mau berbuat taubat. Orang yang berbuat dosa durhaka sama Allah seakan-akan musuh Allah, tapi begitu tobat, masya Allah, kasih sayangnya bukan main. Sampai Nabi mengatakan, ma min sautin ahabu ilallah ta'ala min sauti abdin muznibin taba ilallah. Tidak suara yang paling disenangi oleh Allah subhanahu suara keluar dari mulut orang yang berdosa karena dia tobat ya. Bayakul labbaik ya abdi salmatulid ya, itulah jawab Allah, lebbaik. Kalau kita lebbaik atau siap aku kerjaan, mau apain gitu. Lebbaik, Allah sudah siap ya, mau apa, salmaturid, minta aja apa yang kamu inginkan, yang kamu minta aja. Orang dosanya banyak, dia tobat, minta apa dikasih gitu kan. Jadi kalau kita mau minta apa-apa, tobat dulu ya, kalau doa biasanya dia disuruh apa dulu? Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, baru kita minta ada. Kalau minta aja iya, utang masih banyak, minta ya. Ini berarti kasih sayangnya Allah seperti itu. Tadinya seakan-akan seperti musuhnya, tapi begitu dia tobat menjadi kekasihnya yang sangat disayangi. Allah sangat girang. Girangnya bukan main. Girangnya orang tobat itu bukan main girangnya. Kenapa? Dia kagak senang kalau hambanya masuk neraka. Kalau dia tobat, girangnya udah selamat itu. Saking girangnya itu, diumpaman bagaimana Allah sangat gembira dan girangnya kepada orang yang tobat, diumpamakan seperti orang yang kehilangan. Orang yang kehilangan barang yang paling disenangi hilang. Bagaimana kita? Tiba-tiba ketemu, kira nggak? Wah, tenang banget. Itu dikasih contoh itu ya, seorang yang sedang musafir ya, melewati gurun pasir yang begitu luasnya dengan panas yang terik. Dia bawa keledai, dia bawa makanan, minuman, segala persiapan di atas keledai itu. Begitu pas di tengah padang pasir ada pohon, dia rasanya capek, dia mampir di situ ngaub ya. Dia duduk kepulesan, gitu pules. Begitu bangun, keledainya kagak ada keledainya. Dia cari keliling kemana-mana ketemu, udah aus, capek, udah. Dia pikir lebih saya mati di sana aja, bawa pohon dah. Dengan jalan mati udah itu. Makanan kagak daripada pasir ya, panas itu. Dia duduk di situ pules lagi. Begitu pules dia bendusin, ada di sampingnya. Girang kayak kira? Masya Allah, girangnya kayak apa girangnya? Allah lebih girang kayak gitu. Ya, lebih girang daripada kedai pulang apa? Orang tobat itu. Ya, orang kalau tobat, masya Allah, saking disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, ini diantaranya nih, di Sya'ban banyak-banyak kita bertaubat dan juga banyak-banyak berselawat itu. Nah, maka disanakan man azuma Sya'bana, siapa orang yang membesarkan bulan Sya'ban ya, wattaqallaha ta'ala, dia berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa amila bi ta'atihi, beramal taat pada Allah, wa amsaka nafsan maksiyah, dijaga dirinya dari perbuatan maksiat, ghafarallahu ta'ala dzunubahu, akan diampuni oleh Allah semuanya dosanya, wa amanahu min kulli ma kayatu fitil kasana, Allah akan pelihara, Allah akan aman apa saja yang bakal terjadi di tahun itu. Mau terjadi apapun Allah pelihara.
pokoknya banjir kebakaran, mungkin orang pada kebakaran mati kagak gitu kan. Ya orang kelebu jadi gitu kan. Iya, kadang ada seperti itu ya. Ada seperti itu. Orang kadang-kadang ya banjir ya. Ya, banjir, tapi ada di antara area banjir itu ada yang selamat. Ya, ada yang kagak masuk air, itu aneh kayak kira. Iya, ya. Cerita kemarin itu cerita orang itu dia punya temen kayak gitu di Bekasi, banjir Bekasi. Terus dia pergi kan ngeliat orang tuanya di kampung, dia tinggal tuh rumahnya kosong. Di sana ditelepon, banjir, malah banjir, udah nggak apa-apa, gitu kan, kayak gitu. Kemudian itu dia pulang, barangnya nggak ada yang hilang, barang satu dan bersih, kagak kotor, bersih kagak kotor, hebat kayak gitu. Iya, kalau itu kan biasanya kalau habis kebanjiran apa? Kotor, bersih semuanya, tempat tidurnya, ranjang apa itu bersih, rumah-rumahnya bersih seperti kagak kenapa. Nah itulah peliharaan Allah. Mungkin dia udah ikhlas sono biar banjir itu. Ya, iya namanya gitulah pertolongan Allah. Allah akan pelihara bala apapun terjadi. Sekarang kita dengar banyak banget kebakaran, longsor, segala macam gitu. Iya, kebakaran. Ada yang sampai sekarang belum ketemu ya. Dia kebakaran. Iya dia kayak gitu. Selain daripada itu, ya bala apa saja dipelihara. Wal amrod juga diperhatikan. Sekarang penyakit kuliah semuanya, penyakit dipelihara itu. Kadang-kadang penyakit kita takut dengan penyakit. Itu. Ya biasanya tuh kita kalau dapatkan ketakutan di dunia, berani sama akhirat, ya kan? Takut di dunia, takut. Akhirnya berani ke akhirat, kenapa? Ya kayak COVID kemarin ya kan gitu kan. Waduh, takutnya bukan main kan, Jumat itu kayak bukan kembali ke situ, tapi malah ini kan udah bersalahan sebetulnya itu ya, bersalahan sebetulnya itu. Menghindar musibah, meninggalkan itu kan iya. Ya kadang-kadang kayak gitu. Iya. Kalau kita ya semuanya kan ya Allah punya itu. Nah kalau kita dipelihara insya Allah gitu. Kalau kita yakin kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita membesarkan Sa'ban ini? Di antara yang besar Sa'ban ya di sini Nabi menyatakan ya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala man shoma salasata ayamin min awali sya'bana wa salasatan min awsatihi wa salasatan min akhirih kataballahu lahu sab'ina nabiyya wa kana kama nawzallahu ta'ala sab'ina aman wa in mata fi tilka sanah mata syahida. Nabi bersabda, man soma salasata ayamin min awali Sya'ban. Siapa orang mau puasa 3 hari awal Sya'ban, tanggal 1, tanggal 2, dan insya Allah tanggal 1 Jumat ya. Kalau mau puasa besok, Kamis Jumat kan? Kamis tutup bulan. Ya, itu awal bulan. Di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tengahnya ya tanggal 14, 15, 16. Akhirnya tinggal kita mau pilih, mau ambil yang 30 apa mau ambil yang 29. Kita tahu nih Sa'ban kita berapa, kan kita belum tahu. Kalau bisa ambillah yang 27. Barangkali Sa'bannya cuman 29, 27, 28, 29, besoknya Ramadan. Kalau kebetulan dia 30 ya untung 1 hari gitu. Ya, jadi 27, 28, 29, 30 setelah itu baru nyambung sama Ramadan. Nyambung sama Ramadan. Ya kalau para sahabat itu seperti Siti Aisyah, Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali,
Apalagi Rasulullah pas dia sebulan penuh, kalau kita enggak ada ya. Bagaimana kamu mau puasa terus aja? Itu mana dilarang kita, jangan puasa sebulan penuh. Kalau bisa memperain 1 hari atau 2 hari gitu. Ya, apalagi kalau yang belum pernah puasa sunat, kalau sudah tanggal 15 Ramadan Sa'ban udah nggak boleh puasa sunat lagi, nggak boleh ya, karena udah mendekati. Kalau memang biasa sunatnya itu disunatkan, boleh puasa di situ ya. Nah itu penyambutan daripada bulan Sa'ban. Kalau bisa ya puasa ya boleh aja sih, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, entar 14 15 puasa lagi, akhirnya puasa lagi gitu kan. Ya, kebanyakan berarti kita puasa setengah bulan gitu. Nah, selain daripada itu, ada di Sa'ban yang paling besar adalah nisfu Sa'ban itu. Di sini ada satu hadis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah berkata, apa kata Abi Hurairah? Qala alaihi salatu wasalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril lailatan min nisfi Sa'bana wa qala ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu biha babus samai wa babur rahmah fakum wa sholli warfa' rasaka wa yadayka ila sama. Faqultu ya Jibril ma hadhihi lailah? Faqala hadhihi lailatun yuftahu biha salasu mi'ati babin minar rahmah fayaghfirullahu ta'ala jami'a la yashurka bihi syai'a illa man kana sahiran aw kahinan aw musahinan aw mudamin khamrin aw musaran ala zina aw akil riba aw aqul walidaini aw namami aw qatir rahmi. Ini Nabi bersabda, atani Jibril, aku kedatangan Jibril kapan lailatan nisfin Sa'ban, malam nisfu Sa'ban. Wa qala, lalu Jibril kata, ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu biha babu sama wa rahmah. Hai Muhammad, malam ini Allah bukakan pintu langit dan semua pintu langit dibuka, semua pintu rahmat dibuka. Fakum, bangun kamu, wasoli, sembahyang ya, warfa' rasaka, angkat kepala kamu, tangan kamu ke langit. Tadi berdua sampai angkat tangan itu. Qala, lalu Rasul berkata, qultu ya Jibril, aku tanya, hai Jibril, ma hadhihi lailah, ini malam apa? Kok seperti ini, enggak biasa kau bangunkan aku, ini malam apaan? Faqala, lalu Jibril jawab, hadhihi lailatun yuftahu biha salasu mi'ati babin minar rahmah. Malam ini Allah sudah buka 300 pintu rahmat. 300 malam nisfu Sa'ban, 300 pintu rahmat. Fayaghfirullahu ta'ala li jami' ma la yashurka bihi syai'a. Semua hamba Allah akan diampuni kecuali dia musyrik. Kalau dia menyekutukan Allah, itu enggak akan diampuni. Illa, kecuali juga yang enggak diampuni man kana sahiron, orang yang punya sihir, musihir, wa au kahinan, keruhunnya ya, dukun sihirnya, atau musahinan, atau orang yang marah pada saudara, atau mudaminu khamrin, atau orang yang suka minum khamar, mabuk-mabukan, atau musiran lazina, orang yang suka berzina, atau akil riba, atau seorang yang makan hasil riba, atau akul walidaini, orang yang durhaka sama orang tua, awin namam, orang yang suka ngadu-ngadu, provokator, ngadu sono sampai orang pada berantem, atau qati'ur rahmi, atau orang yang suka memutuskan tali fa inna haula'i laifulahum, maka sesungguhnya apa yang aku sebut mereka itu adalah orang yang tidak dapat ampunan dari Allah. Hatta yatubu wa yatraku, sampai dia bertobat dan ditinggal semuanya itu. Kalau musyrik, tinggalkanlah kemusyrikannya. Kalau punya sihir, buang tuh ilmu. Ya itu. Nah di sini sampai Nabi kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam
Fasalla wa baka fi sujudihi wa huwa yaqul Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa su'atika wa la uhzana anta kama asnaita ala nafsik wa lakal hamdu hatta tardo. Ini Nabi langsung dia bangun, dia keluar dan dia sembahyang. Di waktu sujudnya dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung pada Engkau daripada siksa Engkau dan murka Engkau. Wala uhsi sanaka anta, aku tidak batasi pujian kamu atas kamu, kama asnaita ala, sebagaimana Engkau memuji atas diri kamu. Falakal hamdu hatta tardo, maka punyaan kamulah semua pujian sampai kau ridhoi. Nah ini ya dijelaskan bahwa fadilah daripada nisfu Sa'ban itu. Kan nisfu Sa'ban sebenarnya mubham ya, nggak jelas kapan sih nisfu Sa'ban itu. Tanggal 15 belum tentu, tanggal 16 juga belum tentu. Nah mubham bisa saja 15, bisa saja 16, karena kalau Sa'bannya 30 hari dipecah 2 ada 12 kan, ada 22 dari 22 separuh, separuh awal separuh akhir. Adanya di mana, di awal atau di akhir, itu yang nggak diketahui, nggak dijelaskan oleh Nabi. Kalau dia nisfu Sa'ban aja ya, apa di awal atau dia kok, kenapa kita biasanya nyambutnya mengisinya itu di tanggal 15? Mungkin saja Sa'bannya cuma 29. Kalau 29 dipecah 2 14 setengahnya nggak ada. Maka yang paling bagus supaya kena, sama juga kita cari malam Lailatul Qadar. Jadi nisfu Sa'ban nilainya sama dengan Lailatul Qadar, nilainya sama, berkahnya juga sama ya, nyarinya juga sama. Kapan Lailatul Qadar? Kata Nabi, cari aja 10 akhir bulan Ramadan, gitu kan. Kalau bisa tanggal ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Di mana adanya? Cari. Dan 27 adanya, belum tentu di situ. 25 adanya, belum tentu. 23 belum tentu. Cari. Begitu juga Sa'ban. Nisfu Sa'ban kapan? Bisa 14, bisa 15, bisa 16. Kerjain tiga-tiganya. Kena nggak kalau tiga-tiganya itu? Kena semua. Iya, berondo apa diborong sama tiga-tiganya. Pasti. Kalau 3 itu pasti kena nggak? Sama juga kita Lailatul Qadar, kita cari semua tiap malam, ketemu nggak? Kalau kita ujung-ujung di situ aja, nggak ketemu itu. Nah ini sama itu. Itu besarnya Lailatul nisfu Sa'ban seperti itu. Nah, adapun Nabi nisfu Sa'bannya itu bangun malam, karena dibangunin waktu malam. Nah kita habis maghrib, kenapa? Kita nyambut awal malam habis maghrib, itu dianjurkan baca Yasin ya, berapa kali? 3 kali, baca Yasin 3 kali ya. Yasin pertama niat apa? Ya, bisa saja panjang umur, bisa jadi iman itu kan. Ya kita minta. Kalau kita minta dikuatkan iman kita, karena mau apa? Mau ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baca Yasin kedua, minta panjang umur, mau ngapain? Mau ibadah pada Allah. Yang ketiga, minta rezeki. Kalau minta rezeki sama Tuhan jangan dikit-dikit ya. Rezeki yang sebanyak-banyaknya. Ya. Buat apa? Ibadah pada Allah. Tiap habis Yasin doa ya. Jadi baca Yasinnya 3 kali, doanya juga 3 kali. Doa nisfu Sa'ban itu banyak yang yang nyusun ya. Yang nyusun. Kalau Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad itu panjang dia. Ya, doa nisfu Sa'bannya. Nah, kita ikutin aja yang
itu banyak di surah Yasin apa ya, tapi nggak tiap-tiap nusir ada nggak ada ya, nggak ada, itu ada di situ Majmu' Syarif ya. Nah di situ kita baca itu. Bagaimana riwayat daripada pengisian Sa'ban, seperti kita isi seperti itu ya. Nah di sini ya ada suatu riwayat ya, dikatakan wah, untuk sembayangnya itu untuk apa, usoli sunatan nis itu nggak ada ya, nggak ada aslinya ya. Yang ada itu diganti. Boleh kita sholat, boleh 2 rakaat, tapi jangan dijamaahkan gitu. Jangan dijamaahkan gitu. Ya. Boleh sendiri-sendiri, boleh kita sunat awabin ya. Malamnya boleh diisi dengan bayang sunat apa saja, karena di situ dinyatakan bahwa ya untuk membesarkan daripada Sa'ban ini, nisfu Sa'ban ini adalah ya kita lakukan apa saja yang hak ya. Kenapa? Karena di waktu itu ada yang menyatakan bahwa ada seorang itu ya, seorang yang datang ke Masjidil Aqsa, itu termasuk orang-orang yang terkemuka Masjidil Aqsa, dia sholat nisfu Sa'ban diikuti oleh para jamaah ya, para jamaah di sini. Setelah dia lakukan terus diikuti banyak ya, Sa'ban besoknya datang nisfu Sa'ban, datang lagi lebih banyak lagi, penuh di apa Masjid Aqsa. Ketiga kalinya penuh, sampai kena di Masjid Aqsa itu adalah yang datang itu dari penjuru kan, dia pulang dikembangkan di kampungnya masing-masing sampai ke Indonesia. Dulu kita kan jamaah itu ke Indonesia. Nah diteliti oleh para ulama itu nggak ada dasarnya, hanya itu, maka dia kalau bisa jangan dilaksanakan, ini termasuk bid'ah. Bagaimana? Boleh diganti ya, asal jangan jamaahin itu dengan sembahyang apa awabin atau ya sembahyang apa namanya tasbih ya, itu diganti itu. Kenapa? Ya karena itu memang itu ya yang paling pokok, ingkar kepada jamaah sholat jamaah ucapan itu adalah orang Hijaz ya. Orang Hijaz itu Mekah ya, Hijaz itu Mekah, orang Mekah, ulama Mekah tuh menentang dia ya, menentang. Tapi masih ada aja orang yang mengikuti, masih ada orang mengikuti orang seperti itu. Dan orang apa Hijaz mengatakan itu udah sematan itu bid'ah, tapi masih ada orang yang mengikut. Nah itu ada yang masih tetap mengikuti seperti itu ya. Nah, kebanyakan ulama mengatakan itu bid'ah. Dikatakan wal haq anal mu'min idza taqarra fi tilkal laila khassah bi anwa'il ibadah min as-shalah wa tilawah wa dzikir wa du'a ya juzu wa la yukrah. Di antaranya yang hak itu sebagai orang mukmin, bila mana di malam nisfu Sa'ban dia selalu melakukan kegiatan-kegiatan dengan bermacam-macam ibadah, apakah sholatnya, apakah baca Qur'annya, apa zikirnya, apa doanya, itu boleh saja, tidak makruh ya. Maka disitulah yang dimakruhkan itu adalah berjamaah sholatnya. Sholat sunatnya berjamaah itu adalah termasuk dibid'ahkan, itu jangan berjamaah. Dulu saya masih saya itu kecil itu ya,
jamaah itu, jamaah di masjid jamaah gitu lama-lama itu. Nah itu sekarang nggak ada. Ya. Karena apa? Dia kata di anal fuqaha qad ittafaqu ala karahatil jamaah fi nawafil. Bab ahli-ahli fikih dia sudah sepakat bahwa dimakruhkan untuk berjamaah di sembahyang sunat. Ma ada taraweh, selain taraweh, wal istiqo, minta hujan, wal kusuf, gerhana, ya itu. Idza kana siwal imamil arba'ah itu apabila selain daripada imamnya yang 4 itu. Wa sholatul lati tusolli fitir kalailah bil jamaah al kasirah wa sama sholatul baro'ah. Ada juga melakukan sembahyang berjamaah beramai-ramai, apa diniatkan dan sembahyang baro'ah itu bid'atun, itu juga bidah juga di adam yukuha fi hasri sahabah. Pada zaman sahabat itu enggak ada. Ya. Nah ini ya kita kalau mau sholat ya, tapi ada juga mengatakan bagaimana kalau kita mau sembahyang apa tasbih ya kita jamaahkan. Ada juga sembahyang jamaahkan sekali-kali boleh itu. Jadi Sa'ban kita bangun sembahyang tasbih berjamaah itu boleh aja, tapi tidak seterusnya untuk dijamaahkan gitu. Nah kita tinggal kita melakukan itu sebetulnya bukan di habis maghrib aja ya. Di sini kalau riwayatnya kan Nabi dibangunin malam. Nah malam kita bangun itu minta apa aja jangan di situ. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bakal ditolak karena di situ ada 300 pintu rahmat yang turun di situ. Kita bangun, kita mohon, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting yang kita minta itu adalah minta supaya ibadah kita diterima oleh Allah dan supaya dikuatkan iman kita dan diampuni segala dosa kita. Itu yang paling penting doanya. Adapun urusan rezeki itu embel-embelan. Jangan ujuk-ujuk rezeki aja. Ya jangan itu gitu. Jadi harus kita paling penting tuh kita mohon supaya ibadah kita diterima oleh Allah, dikuatkan Islam dan iman kita dan diampuni segala dosa-dosa kita. Itu yang paling penting itu. Kalau udah diampuni dosa, insya Allah rezeki ngikut. Nah baru kita minta ada rezeki gitu kan, minta rezeki dah. Ya. Jadi kita minta tobat dulu kita. Harus tobat dulu, jangan langsung minta rezeki aja. Nah ini mudah-mudahan kita masuk di Sa'ban. Kalau bisa yang paling penting itu adalah kita usahakan jangan ketinggalan. Anggap aja dah bahwa Sa'ban ini Sa'ban terakhir untuk kita, nggak bakal ketemu Sa'ban lagi dah. Iya. Nah ini anggap kalau kita terakhir ya udah punya belum? Kalau belum punya mesti usahakan. Di antaranya puasanya itu 3 hari awal, 3 hari tengah, 3 hari akhir. Nah ini kita puasanya insya Allah. Ya. Di situ dianjurkan paling tidak seumur hidup sekali, paling tidak. Kalau maka bisa seumur hidup sekali. Kalau bisa tiap tahun kita puasa. Kalau enggak seumur hidup sekali. Udah punya belum? Ada yang belum punya? Anggap aja. Ya kan itu mah gampang digeser. Ya malam itu kan enak ya. Gampang itu. Iya. Itu. Nah, dah menyambut kita dalam Sa'ban, mudah-mudahan kita berikan sehat afiat dan mudah-mudahan kita bisa laksanakan untuk mencari keberkahan daripada Sa'ban wala hadar qadi kifayah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nas'aluka al-huda wa tawfiq wa arifin wa faqihna fid din
وجعلنا من العلماء العاملين ولا عدوان إلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله